Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yansana Gumai dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya mendapat tugas yaitu dengan melakukan penyuluhan dengan beberapa tema. Pada hari pertama saya akan melakukan penyuluhan dengan tema bagaimana cara pencegahan dan pemutusan rantai COVID-19. Pada hari kedua saya akan dengan tema cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pada hari ketiga ya dengan tema bagaimana cara pembuatan cairan desinfektan. Pada hari keempat dengan tema bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Dan pada hari kelima yaitu dengan tema bagaimana cara batuk yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Sebelum melakukan penyuluhan, sebaiknya kita mencuci tangan 6 langkah. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yansana Gumai, saya dari Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu melakukan penyuluhan, salah satunya ke rumah ibu ya Bu ya. Jadi di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan beberapa hari dengan tema yang berbeda-beda Bu. Sampai sini apakah Ibu siap? Iya. Sudah. Langsung ke namanya saya Bu ya, saya tanya-tanya sedikit. Nama Ibu siapa Bu? Umurnya? 5 tahun. Pendidikan terakhirnya Bu? Pekerjaannya? Golongan darahnya Bu? Alamatnya? Ya saya Bu ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa itu virus corona itu? Nah ya, jadi virus corona ini yang lagi marak-maraknya di Indonesia khususnya ya Bu ya. Nah, di sini virus corona atau COVID-19 ini itu berupa dengan virus. Jadi kita nggak tahu nih bentuknya gimana atau awalnya gimana ya Bu ya. Jadi nanti itu cara penyebarannya itu adalah dari percikan air liur, terus dari bersin, percikan batu ya Bu ya. Hindari seperti itu. Lalu hindari dari penderita, jangan pula dipegang malah bersentuhan ya Bu ya. Jadi kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Bahkan sekarang pemerintah itu menyuruh kita bagaimana kita ini harus memutuskan rantai COVID-19 ini Bu ya. Nah, di sini ada beberapa gejala atau tanda penderita. Jadi kita harus mengenali apa itu gejalanya ya Bu ya. Yang pertama itu adalah demam, terus suhu tubuhnya tinggi, terus batuk kering dan tidak berdahak. Nah, terus kesulitan bernapas. Bahkan kalau misalkan dia udah terlalu serius, ada penyakit namanya pneumonia ya Bu ya. Nah, jadi di daerah Ibu ini masih termasuk aman ya Bu ya. Jadi sebelum kita kita harus mencegah dengan apa? Yang pertama dengan rajin mencuci tangan, terus menggunakan masker, terus menggunakan tisu saat batuk, terus menggunakan lengan saat batuk, terus jaga jarak, ya, terus makan yang bergizi seperti makan telur, terus banyak makan sayur, terus misalnya Ibu makan daging, Ibu harus sampai matang masaknya ya Bu ya. Jadi usahakan Ibu ini betul-betul mencegah gitu Bu. Jadi supaya virus pun segan masuk ke dalam tubuh Ibu ya Bu ya. Nah, nanti gejalanya itu biasanya akan timbul sampai dari 2 sampai 14 hari. Nah, makanya orang-orang yang dari luar itu diharuskan untuk dikarantina oleh pemerintah dulu Ibu ya. Nah, terus kalau misalnya itu Ibu harus dari luar berpergian itu harus rajin mencuci tangan. Bahkan dianjurkan Ibu harus mandi ya Bu ya. Oke, mungkin hanya sekian penyuluhan dari saya. Apakah Ibu mengerti Bu? Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Di sini saya datang yang kedua kali ya Bu ya. Nah, di sini tema kita itu berbeda Bu, tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak tujuan dari cuci tangan itu apa? Nggak tahu ya. Nah, kita itu sebelum melakukan kita harus tahu dulu Bu tujuannya apa. Nah, jadi cuci tangan ini tujuannya untuk mencegah dari penyakit atau kuman ya Bu ya, dan menghindari dari kuman. Jadi cuci tangan itu bukan dengan cuci tangan dengan air saja, tapi cuci tangan itu dengan sabun. Karena kalau kita hanya mencuci tangan dengan air saja, itu kumannya nggak mati semua Bu. Jadi harus dengan menggunakan sabun. Nah,
kenapa sih harus cuci tangan gitu kan Bu? Jadi kenapa kita harus cuci tangan? Karena kita nggak tahu di tangan kita ini terdapat banyak virus dan banyak kuman. Kita nggak tahu misalnya kita langsung makan terus nggak cuci tangan. Nah itu adalah perbuatan yang fatal ya Bu ya. Nah terus ada juga nanti ada pertanyaan, kapan aja sih kita harus cuci tangan ya kan Bu? Nah cuci tangan itu dilakukan pada saat sebelum makan, terus sudah buang air besar, buang air kecil, terus sudah batuk, bersin, setelah memegang sampah, setelah membuang sampah, terus setelah memegang uang. Nah kadang ada nih pertanyaan Bu di swalayan misalnya, habis pegang kembalian, terus katanya kenapa alasannya itu karena nggak ada tempat cuci tangan. Tapi sekarang pemerintah itu udah ada bagaimana cara masyarakat ini supaya hidup sehat Bu. Nah sekarang udah ada di swalayan mungkin udah tempat cuci tangan, mungkin dengan yang simpelnya seperti sanitizer seperti itu ya Bu ya. Nah jadi nggak ada lagi alasannya masyarakat itu bilang katanya nggak ada cuci tangan lah, nggak bisa inilah ya kan, karena pemerintah udah memfasilitasi semuanya. Jadinya masyarakat itu tinggal ada kesadaran diri ya Bu ya, jadi jangan malas untuk mencuci tangan ya Bu ya. Nah terus setelah megang hewan, setelah membersihkan rumah atau apa ya Bu ya, nah seperti itu. Lalu cuci tangan itu ada 6 langkah Bu. Nah yuk kita ajarin ya Bu ya. Pertama seperti ini, lalu seperti ini. Pada saat mencuci tangan itu betul-betul ya Bu ya, dibersihkan. Nah seperti ini Bu. Nah baru selesai, baru pakai sapu tangan. Jangan lupa pakai sabun ya Bu ya pas cuci tangan. Jadi pada saat cuci tangan itu betul-betul pundak tangannya, terus jari-jarinya itu betul-betul bersih dari ini. Baru Ibu boleh melakukan aktivitas kembali. Nah sampai sini ada ditanyakan Bu. Nah berarti Ibu harus mulai hidup sehat ya Bu ya. Karena hidup sehat itu gratis ya Bu ya. Oke, mungkin hanya sekian. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih. Selamat sore Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu ya. Ini sudah saya datang yang hari ketiga ya Bu ya, dengan tema yang berbeda. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema bagaimana cara pembuatan cairan desinfektan Bu ya. Nah di sini cairan desinfektan itu Ibu tahu nggak itu apa? Nah untuk Ibu bersihin meja, terus rumah-rumah ya Bu ya. Nah jadi di sini Ibu hanya membutuhkan seperti kain lap, terus botol semprot, ember dan gayung serta cairannya. Nah di sini cairannya itu nggak perlu yang harus misalnya harus detol, harus apa yang lain-lain gitu Bu. Nah jadi di sini apa yang ada di rumah aja ya Bu ya. Misalnya di rumah Ibu adanya Wipol. Wipol itu kan pembersih lantai. Nah jadi bisa digunakan seperti apa? Bisa Ibu pakai pembandingan. Misalnya untuk botol Wipol kasih 4 tutup botol, terus 1 liter air. Baru Ibu gunakan. Jika untuk lap meja, berarti pakai kain lap. Jadi kalau pakai kain lap cuma Ibu peras, baru Ibu lap aja gitu ya. Atau masukin ke botol semprotan juga boleh ya Bu ya. Terus misalnya nggak ada Wipol, boleh pakai ini Super Sol. Nah boleh, sama aja bandingannya seperti tadi ya Bu ya. Terus misalnya nggak ada nih Wipol, nggak ada juga habis misalnya, ya udah apa yang ada, misalnya Baiklin itu pemutih baju ya Bu ya, bisa digunakan. Bandingannya sama 4 tutup botol 1 liter air. Misalkan Ibu mau ke wadah yang lebih besar misalnya, terus Ibu tinggal tambah bandingannya, berarti 8 tutup botol terus 2 liter airnya, seperti itu ya Bu ya. Terus misalnya mau pakai detol nih, coba kalau pakai detol karena tutupnya lebih kecil, jadi 2,5 tutup botol terus 1 liter airnya gitu ya Bu ya. Nah jadi nggak ada alasan misalnya mau bersih-bersihin tapi detol di swalayan habis karena kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi nggak harus dengan detol gitu Bu. Jadi kalau misalnya emang udah habis stoknya, kita pun nggak keharusan jadinya malah rumah kita pula yang jadi penyakit. Jadinya semua itu bisa dilakukan kalau misalnya ada kemauan gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya Bu. Tadi sampai sini, terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bunga yang kemarin datang lagi. Nah
Nah, di sini saya sudah datang yang keempat ya Bu ya. Tema kita itu hari ini adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, seperti yang Bu pakai itu masker, tujuannya itu kan untuk menolak adanya virus yang masuk ya Bu ya. Jadi ini adalah salah satu alat pengaman kita, alat pelindung kita ya Bu ya. Nah, masker ini kan ada dua sisi ya Bu ya. Jadi sebelum memakai masker kita usahakan harus mencuci tangan. Karena apa? Masker ini sifatnya steril Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mengambil tangan Ibu belum mencuci tangan, itu sama aja virusnya yang dari tangan itu masuk lagi ke masker kita. Jadi diupayakan sebelum memakai masker itu kita mencuci tangan dulu, baru menggunakan masker. Nah, masker ini ada dua sisi Bu. Ada yang berwarna dan ada yang berwarna putih. Jadi kalau yang berwarna itu dipakainya ke arah luar karena apa? Tujuannya adalah untuk menolak. Sedangkan pada masker yang warna putih itu ada khusus penyerapannya, makanya digunakannya dipakai ke dalam, ya. Jadi sampai sini udah ngerti. Jadi jangan ditebalikin Bu. Kadang ada orang yang berpikiran, oh saya ini sakit, jadi menggunakannya seperti ini. Terus ada juga gitu yang berpikiran kalau misalnya masker saya ini saya lagi tubuhnya nggak sakit nih, ngapain dipakai gitu kan. Kadang ada juga suka ditebalikin, itu nggak boleh ya Bu ya. Itu sebenarnya sama aja. Masker itu kan tujuannya udah satu, jadi ya gunakannya ya seperti itu gitu ya Bu ya. Nah, terus cara memakainya itu pastikan menutup hidung, terus mulut sampai ke dagu. Lalu di bagian kawatnya ini itu ditekan, ya Bu ya. Karena apa? Supaya pada sisa-sisa bolongannya ini nggak termasuk dengan kuman dan bakterinya, ya Bu ya. Nah, terus kalau misalnya udah dipakai, jangan dipegang-pegang pakai tangan. Karena apa? Sifatnya udah steril, jadi jangan dipegang-pegang oleh tangan kita apapun, ya Bu ya. Terus jangan ditaruh di leher. Nah, kadang orang ibu-ibu nih pengap, terus tuh dari swalayan pengen dibuka taruh di leher, habis itu dipakai lagi, itu nggak boleh ya Bu ya. Karena apa? Udah taruh leher, virusnya itu udah masuk ke dalam kulit kita ya Bu ya. Nah, terus cara melepasnya juga ada Bu. Misalnya Ibu lepasin, lalu buang langsung ke tong sampah. Jangan ditaruh di meja. Kenapa? Kalau Ibu taruh di meja, kita nggak tahu siapa yang pakai, terus kita nggak tahu lagi siapa yang akan menggunakan ya Bu ya. Nah, kalau masker seperti ini, gunakannya satu kali pakai Bu. Jangan sampai berminggu-minggu baru diganti ya Bu ya. Nah, jadi sesudah lepas ini masker, langsung cuci tangan lagi ya Bu ya. Jadi usahakan setelah dan sebelum itu mencuci tangan ya. Nah, selanjutnya yang saya Bu. Terima kasih Bu. Ini Bu, selamat pagi. Nah, ini udah pertemuan kita yang terakhir ya Bu ya, udah yang kelima. Dan di sini saya kemarin sudah menjelaskan semuanya, dan hari ini tadi saya akan menjelaskan tentang cara batuk yang benar. Kadang masyarakat itu malah terbiasa orang lagi makan pun dia batuk ya Bu ya. Kadang dia orang itu bersin karena mereka nggak tahu pada saat mereka bersin itu adalah percikan-percikan airnya keluar, itu yang membuat virusnya itu menyebar ya Bu ya. Jadi usahakan pada saat Ibu batuk, pada saat Ibu bersin, gunakan tisu atau gunakan masker atau dengan lengan. Jadi kalau misalnya Ibu kira-kira mau batuk nih, langsung Ibu kayak gini ya Bu ya. Makanya sesudah Ibu batuk, Ibu harus mencuci tangan. Karena apa? Misalnya tadi Ibu habis pakai tisu, terus tisunya dibuang, tangannya nggak dicuci, terus Ibu pegang anak Ibu. Nah ya Bu ya, apalagi yang bayi sama balita, itu dia kalau misalnya sakit, mereka nggak bisa mengadu, mereka cuma bisanya nangis, sehingga kita nggak tahu nih mereka sakitnya apa gitu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk yang terakhir hanya ini yang saya akan jelaskan. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Mungkin dari kemarin ya Bu ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari sampai terakhir ini saya sudah menjelaskan banyak ke Ibu ilmunya. Semoga diterapkan ya Bu ya. Karena apa? Kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bu ya. Mungkin di daerah Ibu ini sekarang lagi aman, tapi kita nggak tahu ya Bu ya ke depannya. Mungkin saya ucapkan terima kasih Bu. Saya sudah banyak mengganggu waktunya ya Bu ya. Terima kasih Bu.